Kalau ada orang-orang yang bertanya dan pertanyaan itu mungkin dia tidak tahu atau mungkin dia tidak kuasai, dia harus gentleman dan berkata bahwa saya akan menjawab di sesi berikutnya atau saya akan menunda untuk menjawab, saya akan cari jawabannya sampai menemukan, baru saya akan memberikan jawaban. Harusnya kita sebagai orang-orang yang menyampaikan pengajaran firman Tuhan, kita bukan maha tahu. Yang maha tahu adalah Tuhan sendiri. Apa yang kita tidak tahu, kita tidak boleh menambahkan. Ini yang menjadi titik poin saya sehingga saya harus membuat video ini dan menyodorkan kepada Elia Miron untuk membantah apa yang saya sampaikan. Bahkan saya menunggu ketika saya menyampaikan video ini, silakan dia menyanggah apa yang saya revisi, apa yang saya runtuhkan dari yang dia sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara, dari apa yang disampaikan oleh Elia Miron, saya menganggap bahwa dia adalah orang yang mungkin penganut teori spiritisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ini mungkin mau ditambah lagi ya, channel yang sangat ditakuti oleh para Polycarpus karena terus mengungkap kebenaran dan mengungkap modus-modus penipuan, penghujatan yang dilakukan oleh mereka kepada agama Islam. Wih, nanti kita carilah yang singkatnya apa ya teman-teman ya. Dan di kesempatan kali ini saya lagi cukup bahagia karena saya melihat ya bahwa akhirnya setelah perjuangan kita selama ini mulai banyak orang-orang Kristen yang berani angkat bicara untuk melawan pengajaran-pengajaran sesat dan kelakuan sesat yang dilakukan oleh para Polycarpus yang ada di dunia lintas agama ini. Kita ketahui ya bahwa Polycarpus selama ini sok-sok mengatakan mewakili kekristenan, mengatakan mereka laskar Kristus, mereka lah cerminan ajaran Kristen. Tapi kita tahu kelakuannya bejat, cabul ya, udah bejat cabul. Terus apa lagi? Kasar, suka menghujat, suka menghina agama orang lain. Sehingga banyak umat muslim yang menonton dunia diskusi ini, dunia debat ini, jadi berpikir, loh, ternyata agama Kristen ini agama yang kasar. Agama Kristen ini rupanya agama yang jahat, yang terus menyerang, terus menghina iman kami. Ini bahaya. Saya berkali-kali sampaikan, pandangan seperti ini sangat berbahaya. Ini harus diluruskan. Orang-orang Kristen di luar sana harus angkat suara. Harus muncul di medsos juga untuk menyampaikan bahwa Polycarpus ini tidak mewakili kekristenan. Mereka hanyalah Polycarpus yang mementingkan kepentingan mereka sendiri. Ini bagi teman-teman muslim yang nanya, kenapa saya sebut mereka Polycarpus? Karena mereka adalah polemikus, ya, orang yang suka membuat polemik, yang dibayar dengan kardus, dibayar dengan uang. Ada donaturnya. Ada orang-orang Islamophobia yang mendukung mereka. Silakan dicek. Setiap penghujat Islam ada donaturnya. Rudy Simamora dikasih motor, minta angkot, dikasih motor dulu, dikasih laptop dulu. Kalau dia berhasil membuat makin banyak umat muslim marah, dikasih lebih banyak nanti. Kan begitu. Yang senior-senior, Pak Bom Bom dan sebagainya, kalian lihat. Paul Jang apalagi, luar biasa sekali. Sofiatul, wah, itu udah kelas berat. Jadi mereka melakukan penghujatan kepada agama Islam karena memang dibayar. Itulah saya sebut polemikus. Dan entah kenapa, di dunia diskusi ini kita dihiasi oleh orang-orang seperti ini. Para pendukungnya laskar Polycarpus. Laskar mereka itu. Bukan laskar Kristus ya. Para penontonnya itu orang-orang yang benci juga dengan Islam. Yang sebelumnya mungkin cuma orang Kristen biasa, Kristen taat, tiba-tiba dicuci otaknya untuk menjadi pembenci Islam. Kita lihat dari cara typingnya. Kita lihat dari komentar-komentarnya. Ini membuat kita sedih. Berkali-kali saya serukan. Semoga teman-teman Kristen melihat apa yang terjadi di medsos ini dan mau terjun. Mau ikut meluruskan pandangan-pandangan yang salah ini. Saya berharap ada pendeta-pendeta yang speak up, yang mengutuk tindakan dari para penghujat ini. Mengutuk apa yang dilakukan seperti si Sofiatul, menginjak Quran. Ini malah didukung oleh Polycarpus yang lain. Kita berharap ada orang Kristen yang berani mengutuk tindakan-tindakan bejat ini. Kami menunggu. Dan alhamdulillah, seruan ini pelan ya, tapi pasti mulai banyak orang-orang Kristen
yang mulai ikut terjun. Dan salah satunya adalah seorang pendeta atau pastor ya, Pastor Andre Saleh. Ini benaran pendeta ya, bukan pendeta kaleng-kaleng, bukan pendeta yang ngangkat dirinya sendiri sebagai pendeta seperti si Buluku Suntur, ataupun orang yang mengklaim sekolah teologi ya seperti Elia Miron dan teman-temannya. Ini benaran, kualitasnya kualitas pendeta. Saya sudah cek dan saya lihat sendiri. Dia mengerti tentang kekristenan dan pemahamannya masih benar dan belum jadi Polycarpus. Ini yang kita doakan ya. Semoga Pastor Andre Saleh ini tidak menjadi Polycarpus. Karena banyak orang-orang Kristen yang sebelumnya itu benar, ya sebelumnya itu Kristen yang lurus, itu begitu ikut dunia diskusi ini, mulai tuh dikontak ya oleh agen-agen Polycarpus, dikontak oleh donatur-donatur Islamophobia, mulai dicekokin kalau kamu berhenti menyerang sesama Kristen, berhenti mengurusi orang Kristen yang lain, dan mulai fokus menyerang agama Islam, kita transfer. Kita transfer. Banyak yang seperti itu. Sering ya, bahkan teman-teman kita dari Oneness, itu selalu tuh. Selalu disampaikan oleh donaturnya, berhenti menyerang Tritunggal. Berhenti menyerang sesama Kristen. Seranglah Islam. Kalau kalian serang Kristen, maka donasi di stop. Donasi tidak akan pernah diberikan lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi saya berharap ya, Pastor Andre Saleh, ini kalau dia nonton, dan saya berharap dia nonton, semoga Anda bisa teguh, jangan sampai dipengaruhi oleh donatur Polycarpus maupun Polycarpus. Di sini saya sampaikan ya, saya salut dengan Pastor Andre Saleh yang berani berkata bahwa pengajaran yang disampaikan oleh Elia Miron ini berbahaya bagi iman Kristen. Elia Miron dicap sebagai teroris, dicap sebagai orang yang sangat berbahaya bagi kekristenan, bukan bagi Islam ya. Bagi Islam, Elia Miron bukan siapa-siapa dan nggak penting dan nggak berbahaya. Apa bahayanya dia? Mau dia ngoceh apapun, Islam tetap akan mulia. Tetapi bagi kekristenan, Elia Miron adalah sosok yang berbahaya. Karena orang seperti ini bisa menjelekkan Kristen, bisa membawa Kristen ini, wah kacau balau, ke jurang. Ya. Bahkan orang seperti Elia Miron ini, kalau hidup di zaman dulu, inilah orang yang harus diapain teman-teman. Ya. Orang seperti Elia Miron itu kalau hidup di zaman dulu, itu dia akan diikat ya, lehernya dengan batu dan dibuang ke laut. Ya seperti Elia Miron ini, akan dibuang ke laut. Daripada dia terus menyesatkan. Jadi, kalau kita bahas Elia ya, saya teringat itu, apa yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok dan pendeta-pendeta lainnya, bahwa akan banyak pendeta-pendeta ya yang mengatasnamakan HAM, pendeta-pendeta modern ya, mereka mengklaim mereka modern, terus juga para evangelis yang ya kita tahulah sok-sok membawa perubahan ya, terus mengatakan bahwa mereka lah ajaran yang benar dan sebagainya, padahal mereka menyesatkan. Dan orang-orang seperti inilah yang akan membawa pengajaran lagi BT kepada kekristenan Indonesia. Saya kalau ingat ya, pendeta-pendeta yang akan membawa ajaran lagi BT atau LGBT, saya teringat Elia. Saya takut. Kalau terus-terusan seperti ini, bisa jadi pendeta yang disebut oleh pendeta Mel Atok dan pendeta lainnya, Indonesia akan dipenuhi oleh pendeta-pendeta yang melegalkan LGBT. Saya takutnya itu ada di dalam diri Elia. Ya, saya takutnya. Generasi-generasi muda, ini bahaya sekali nih. Yang pemahamannya itu sudah, wah, nggak bisa membedakan mana dunia, mana agama. Bahkan agama pun sudah bisa dikompromi. Dikompromi karena dunia. Ya, ini bahaya. Bahaya. Oke, di sini kita akan dengarkan statement dari Andre Saleh mengenai ajaran Elia Miron yang dianggap sangat berbahaya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Dari Elia Miron, saya coba berhenti di satu topik yang diangkat oleh Elia Miron. Dia berkata bahwa ketika orang-orang kudus atau orang-orang percaya mereka sudah mati, mereka ada di sorga.
maka mereka pun juga adalah orang-orang yang bisa kita ajak untuk kita berdoa bersama dengan mereka. Kemudian, ketika kita berdoa bersama dengan mereka, maka mereka bisa menjadi perantara untuk menyampaikan apa yang kita doakan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan menyampaikannya kepada Allah Bapa. Nah, ini sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena waktu saya melihat orang-orang yang mengikuti live ini, mereka semua katakan, ya, benar. Ada begitu banyak orang yang setuju. Dan tidak main-main, saudara, yang menyaksikan video live itu, tanya jawab itu kurang lebih 1.600 orang. Saudara bisa bayangkan, orang-orang yang tidak paham Alkitab, yang hanya saja mudah menerima suatu ajaran tanpa dicek dulu apa yang Alkitab katakan, bahkan juga tidak pernah kritis tentang sebuah hal-hal atau suatu hal yang dijelaskan oleh seorang yang mungkin adalah pendeta, mungkin adalah apologet, dan juga mungkin adalah seorang guru teologi atau guru Alkitab. Nah, saudara-saudara, akhirnya saya menyanggah apa yang disampaikan oleh Elia Miron, dan saya tidak merekam semuanya. Tapi cukup lama saya bertanya kepada dia dan saya berkata, di mana ayat yang mengatakan bahwa ada orang mati yang bisa menjadi perantara bagi kita kepada Yesus, dan Yesus akhirnya menyampaikan kepada Bapa. Dia cari cukup lama, saudara-saudara, kurang lebih hampir 1 atau 1 menit lebih, dan dia memakai ayat Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Nah, saudara silakan saksikan apa yang dijelaskan dari Elia Miron menurut tafsiran dia dari Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Bahwa siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kita itu percaya bahwa orang-orang yang ada di surga sana, mereka itu sudah mati secara badania, tapi mereka tetap hidup di sana. Maka karena mereka hidup di sana, mereka pun bisa berdoa kepada Allah. Nah, untuk itulah kita yang masih tinggal di bumi mengajak mereka untuk berdoa bersama kita kepada Kristus, agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Gitu. Jadi, nah, untuk itulah kita yang masih tinggal di bumi mengajak mereka untuk berdoa bersama kita kepada Kristus, agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Gitu. Jadi, nah, untuk itulah kita yang masih tinggal di bumi mengajak mereka untuk berdoa bersama kita kepada Kristus, agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Gitu. Ya, saudara-saudara, saya coba double kurang lebih 2 kali untuk mengcounter atau memberikan poin di mana saya akan mengkritisi itu. Pada waktu saya akan mengkritisi apa yang disampaikan oleh Elia Miron, maka dia langsung meng-cut saya dan mengeluarkan saya dari video live-nya. Saya lupa untuk men-screenshot ketika dia mengeluarkan saya, tapi waktu itu saya tidak punya kesempatan, punya room untuk bisa menyanggah apa yang dia katakan. Apa yang disampaikan oleh Elia Miron ini berbahaya bagi kekristenan, berbahaya bagi iman Kristen. Kenapa? Karena dia adalah orang yang harusnya ketika memberikan sesi tanya jawab, dia tidak selalu mampu untuk memberikan jawaban pada waktu itu. Kalau ada orang-orang yang bertanya dan pertanyaan itu mungkin dia tidak tahu atau mungkin dia tidak kuasai, dia harus gentleman dan berkata bahwa saya akan menjawab di sesi berikutnya, atau saya akan menunda untuk menjawab, saya akan cari jawabannya sampai menemukan, baru saya akan memberikan jawaban. Harusnya kita sebagai orang-orang yang menyampaikan pengajaran firman Tuhan, kita bukan maha tahu. Yang maha tahu adalah Tuhan sendiri. Apa yang kita tidak tahu, kita tidak boleh menambahkan. Ini yang menjadi titik poin saya, sehingga saya harus membuat video ini dan menyodorkan kepada Elia Miron untuk membantah apa yang saya sampaikan. Bahkan saya menunggu ketika saya menyampaikan video ini, silakan dia menyanggah apa yang saya revisi, apa yang saya runtuhkan dari yang dia sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara, dari apa yang disampaikan oleh Elia Miron, saya menganggap bahwa dia adalah orang yang mungkin penganut teori spiritisme. Apa itu teori spiritisme? Teori spiritisme adalah teori yang memungkinkan adanya hubungan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah mengambil keputusan untuk tidak akan memberikan kehidupan selama-lamanya. Dalam tanda kutip adalah manusia akan hidup selama-lamanya secara fisik atau secara jasmani. Tapi manusia akan mati. Itu dicatat di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Saya bacakan buat saudara-saudara ya. Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24.
Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Manusia ketika makan pohon pengetahuan, maka rohaninya mati. Hubungan dengan Allah terputus. Maka salah satu konsekuensi yang manusia akan dapatkan adalah kematian. Jadi semua manusia itu akan mati. Berarti saudara-saudara, teori spiritisme adalah teori yang bertentangan dengan kematian. Yakni, apa yang disampaikan oleh Elia Miron, dia sedang mengizinkan komunikasi antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Padahal jelas bahwa Alkitab mencatat kematian tidaklah pernah bertentangan dengan yang namanya kehidupan. Dan kehidupan tidak pernah bertentangan dengan yang namanya kematian. Alkitab mencatat, saya memberikan data, Pengkhotbah 9 ayat 5-6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayat yang ke-6 menarik, saudara perhatikan. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Saudara garis bawahi kalimat. Tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Berarti orang yang mati tidak punya hubungan lagi dengan orang yang hidup. Ajaran ini berbahaya, saudara. Kenapa? Karena ketika ajaran ini disetujui atau disepakati, maka ketika ada saudara kita yang meninggal, maka kita pun juga akan menuliskan mungkin di status WA kita, di Facebook kita, atau dimanapun yang saudara-saudara menggunakan media sosial. Saudara akan berkata, jadilah pendoa bagi kami. Nah, saya sering kali membaca tulisan ini di media-media sosial. Ketika ada orang-orang yang kehilangan kerabatnya, keluarganya, kenalannya, sahabatnya, mereka tidak paham ini, sehingga mereka berkata bahwa jadilah pendoa bagi kami. Saudara, orang mati dan orang hidup tidak punya hubungan lagi. Tidak ada hubungan lagi antara orang yang hidup juga dengan orang yang mati. Nah, bagaimana kita harus meminta orang yang mati untuk berdoa bersama dengan kita? Dan dia menjadi perantara untuk menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Barulah Tuhan Yesus menyampaikan kepada Allah Bapa. Ini sesuatu, saudara, yang sangat-sangat menyesatkan. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak bertentangan. Saudara tidak percaya, saya kasih satu ayat lagi ya. Alkitab mencatat, saudara, dalam Ayub pasal 7 ayat 9-10. Alkitab berkata, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia, orang mati tidak akan muncul kembali. Halo? Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Bagaimana dia bisa kita ajak berdoa? Sementara ketika dia mati, baik dia yang masuk ke alam maut dan orang kudus yang ada di Firdaus sana, saudara-saudara, mereka tidak akan pernah lagi yang namanya muncul kembali. Tidak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak dikenal lagi. Bahkan hubungan kita, saudara-saudara, itu sudah terputus. Mau datang ke rumah aja tidak kenal lagi, tidak bisa lagi, apalagi diajak untuk berdoa. Ya, jadi saya minta saudara Elia Miron, ketika engkau melakukan yang namanya sesi tanya jawab, engkau harus gentleman. Kenapa? Karena ketika engkau hanya mengizinkan dirimu yang berbicara, maka engkau sedang menyuap orang-orang dengan satu racun yang berbahaya, namanya ajaran sesat. Dan itu berbahaya. Yesus berkata, kalau ada orang yang menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, maka ikat lehernya dengan batu kilangan, kemudian buang dia ke dalam laut. Penyesatan memang harus ada, tapi celakalah orang yang melakukan penyesatan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah selalu sepakat dengan orang-orang yang mungkin menyampaikan firman Tuhan, mungkin sedang mengajari Alkitab. Kita perlu kritis, saudara-saudara. Karena hari-hari ini muncul, bahkan telah pergi ke seluruh dunia, para nabi-nabi palsu untuk menyuarakan ajaran-ajaran yang sesat. Jadi, saudara, jangan mentah-mentah menerima apa yang disampaikan, sekalipun yang disampaikan adalah saudara Elia Miron, yang mungkin beberapa bulan ini, saudara, viral karena sanggahan-sanggahannya. Menurut saya,
tidak semua yang disampaikan oleh Elia Miron itu menyesatkan. Tapi hal yang saya angkat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menyesatkan. Itu sebabnya, saudara jangan pernah mengikuti apa yang diajarkan oleh Elia Miron. Karena ini sesuatu yang menyesatkan. Saya suka dengan kata daripada Paulus dari 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi ketika kita mati, kita ada di sorga, kita tidak perlu repot-repot lagi mengurus apa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang ada di bumi pun juga tidak perlu repot-repot mengurus apa atau siapa yang sudah ada di sorga. Karena kita sudah terpisah. Hubungan kita sudah terpisah. Komunikasi kita pun juga sudah putus. Kalau ajaran ini saudara terima, maka saudara akan menjadi orang-orang yang masih menyembah, percaya, mengandalkan orang-orang yang sudah mati. Padahal hubungan kita tidak pernah lagi ada, bahkan sudah putus 100%. Itu yang pertama sanggahan saya. Yang kedua adalah, menurut saya, Elia Miron sedang menyangkali salah satu tugas dari 3 tugas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai sekarang ketika dia ada di surga. Yang pertama, tugas Tuhan Yesus adalah dia menjadi penyedia tempat atau rumah bagi kita di surga. Kalau saudara baca Yohanes pasal 14 ayat 1-3, dia berkata kepada para murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Sebab dia pergi ke sana dan dia menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika sudah selesai, maka dia akan kembali dan menjemput kita. Ayat 4 berkata, karena dia mau di mana dia berada, kita pun juga berada di situ. Saudara perhatikan, ketika Elia Miron mengatakan demikian, maka dia sedang menyangkali apa yang menjadi tugas daripada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah, Tuhan Yesus itu menjadi perantara yang mendamaikan dosa dunia, bahkan dosa seluruh dunia. Saya coba angkat saudara firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Seluruh dunia dalam tanda kutip adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah percaya. Karena Yohanes 3:18 berkata, orang yang diselamatkan adalah orang yang mau percaya kepada Kristus. Orang yang tidak mau percaya kepada Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah mendoakan mereka. Sebab Tuhan tidak pernah berurusan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan berurusan dengan orang yang mengenal Tuhan. Dan salah satu tugas Tuhan Yesus yang ketiga adalah, saudara-saudara, dia berdoa untuk kita. Lihat ayat yang tadi, 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Berarti perantara satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Tidak bisa orang yang sudah mati sekalipun dia orang kudus. Sekalipun dia Paulus, sekalipun dia itu Petrus, sekalipun dia itu Elia, sekalipun dia itu Musa. Dia bukan menjadi perantara, sebab perantara kita hanyalah satu-satunya. Saudara mungkin lupa, saya coba angkat. Ketika Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke salah satu gunung, namanya Gunung Tabor. Maka Musa dan Elia itu turun menjumpai Tuhan Yesus Kristus. Apa maksud ketika mereka turun menjumpai Tuhan Yesus? Ayat itu berbicara tentang bagaimana Yesus lebih daripada Musa dan Elia. Musa adalah orang yang dapat kepercayaan untuk menurunkan, memberikan hukum Taurat. Elia adalah nabi, sang reformator pertama yang ada di Israel. Tapi sekalipun mereka adalah orang-orang yang hebat dipakai Tuhan, tapi lebih daripada mereka adalah Tuhan Yesus. Makanya tema daripada surat Ibrani adalah Yesus itu lebih superior. Bukan saja lebih hebat saudara, tapi lebih superior. Jauh lebih unggul daripada malaikat, dari Musa, dari Elia. Bahkan semua orang-orang kudus yang ada di bumi yang pernah dicatat di Alkitab, saudara-saudara. Jadi Elia Miron ini sedang mengajarkan hal yang berbahaya, saudara. Kalau saudara tidak kritis, berbahaya. Ya, makanya saya mengajarkan jemaat saya yang saya gembalakan, kritislah akan sebuah khotbah. Kritislah akan sebuah pengajaran. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang menyesatkan, ada begitu banyak orang Kristen. Tapi ada begitu banyak orang Kristen yang mudah sekali untuk menerima ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mungkin kita punya tafsiran berbeda, sama seperti yang disampaikan oleh Elia Miron. Saya waktu tanya dia, saudara, diangkat Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, buat saya itu sesuatu yang lucu. Saya mencoba mengcounter dia dengan
Matius pasal 6 ayat yang ke-9, tapi dia cepat mengeluarkan saya dari rumah itu. Kalau tidak, saya akan serang dia habis-habisan pada waktu itu. Kenapa? Karena dia berkata bahwa ayat itu yang menjadi dasar bagaimana kita bisa mengajak orang-orang yang sudah mati untuk berdoa. Karena ya mereka sekalipun sudah mati, tapi mereka ada di surga dan mereka hidup. Ayat itu tidak berbicara demikian. Ayat itu berbicara tentang kehidupan kita ketika kita mati. Betul, tubuh kita, jasad kita akan kembali menjadi debu tanah. Tapi jiwa atau roh kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan saya dan saudara atau menghendak orang yang di dalam Tuhan itu binasa. Tapi kita hidup bersama dengan Tuhan. Berarti orang benar itu akan mati satu kali dan hidup dua kali. Sedangkan orang fasik atau orang berdosa itu akan hidup satu kali dan mati dua kali. Jadi ayat ini saudara sangat-sangat ngawur menurut saya ya. Harusnya dia tidak memaksakan jawaban yang dia berikan. Justru ketika dia memaksakan jawaban, saya merekam dan ini sangat-sangat menghantam atau meruntuhkan apa yang dijelaskan oleh Elia Miron. Saya lupa temannya nama siapa, tapi waktu itu temannya membantu dia pun juga dan akhirnya mereka mengkat saya dari room itu dan mengeluarkan saya. Jadi saudara-saudara, Ya, mohon maaf ya, agak panjang, sengaja saya putarkan supaya teman-teman dengar, terutama teman-teman Kristen ya. Saya berharap teman-teman Kristen mendengarkan. Dan sekali lagi saya tegaskan, banyak sekali pendeta sudah mengatakan, di masa depan akan banyak pendeta dan evangelis, akan banyak pengkhotbah, pengajar kekristenan yang melabelin dirinya liberal, pendeta liberal, evangelis liberal, dan mereka akan membawa pengajaran yang tidak benar, mencampur adukannya, mengubah ajaran kekristenan, bahkan mungkin melegalkan lagi BT di Indonesia. Ya, melegalkan. Di gereja akan diberikan restu untuk perkawinan sesama jenis. Dan itu sudah dinubuatkan. Ya, bahwa moral manusia itu memang akan makin hancur di akhir zaman. Dan ternyata ya, pemuka agamanya malah juga seperti itu. Jadi kalau udah bicara pendeta liberal yang melegalkan LGBT, saya takutnya ini adalah sosok Elia di masa depan. Sosok Elia Miron. Jadi semua kembali kepada internal kekristenan, bagaimana mencegah itu terjadi. Karena ini berhubungan dengan Indonesia, dan karena yang disesatkan adalah orang Indonesia, mau nggak mau kami harus ikutan bicara. Mau nggak mau. Di sini saya mengatakan apa yang disampaikan oleh Pastor Andre Saleh adalah benar untuk hal ini. Untuk hal ini ya, mengenai Elia Miron. Pengajarannya sesat sekali. Elia Miron mengatakan apa? Orang yang sudah mati, itu sebenarnya hidup di alam yang lain. Dan di alam yang lain itu, mereka bisa berdoa kepada Allah Bapa. Jadi orang yang meninggal itu bisa menjadi mediator doa antara kalian kepada Yesus, dan mereka nanti akan sampaikan. Ini luar biasa ya. Kalau orang yang sudah mati rupanya masih berdoa dan sebagainya, dan bisa jadi mediator. Itulah kenapa Pastor Andre Saleh mengatakan ini penganut spiritisme. Penganut spirit. Roh-roh. Ya seperti dukun lah kalau kita bilang. Bahasa simpelnya dukun kan gitu. Saya takutnya memang seperti itu. Karena Elia ini, dia mencampur adukan semua ajaran, teman-teman. Mencampur adukan, bahaya. Kalau kita bicara apakah Kristen ada berdoa untuk orang yang meninggal, itu Katolik. Katolik berdoa untuk orang dan arwah yang sudah meninggal. Tapi Elia Miron ini Protestan, teman-teman. Saya juga bingung gitu. Kok bisa? Sedangkan Andre Saleh, walaupun gelarnya adalah pastor, tapi dia pendeta. Protestan. Memang pendeta Protestan tuh kebanyakan sekarang, kalau yang muda-muda, yang baru-baru, lebih suka pakai gelar pastor. Mereka mungkin menganggap lebih keren gitu kan. Pastor Andre Saleh. Sama seperti Joshua Teu, Protestan. Ya, Pastor Philip Mantova, Andi Simon, Pastor Andi Simon. Mereka pendeta Protestan. Jadi jangan bingung. Saya berharap jangan ada penonton di channel saya ini masih bertanya, dia pastor tapi kok Protestan? Pastor kan Katolik. Halo? Tolong nonton lagi video-video kita yang lama ya. Capek saya jelasin. Ini soalnya janganlah kita mengulang-ulang banyak hal. Dan kita di sini bisa melihat pengajaran dari Elia ini berbahaya. Dan memang kalau kita lihat zaman sekarang, banyak sekali orang menafsirkan kitab seenak jidatnya. Sehingga sebenarnya apa yang disampaikan Elia, ini sebenarnya Kristen atau tidak? Kalau saya tanya kepada teman-teman, yang disampaikan Elia Miron, ini Kristen atau enggak? Harusnya ini udah Kristen baru ini.
Antara dia bikin nama lain atau menggunakan, ada Kristen juga gitu, Kristen Elia. Jadi sekarang kalau kita lihat di medsos ini, sebenarnya sudah banyak sekali agama-agama baru, agama yang berbeda sebenarnya. Oneness, apakah itu Kristen? Coba saya tanya. Saya berani jamin orang Tritunggal tidak ada yang setuju kalau orang Oneness dibilang Kristen. Mereka pasti marah. Mereka bilang itu sesat, sama seperti Saksi Yehova. Bedanya Saksi Yehova pede. Buat nama agamanya Saksi Yehova. Mereka pede. Oneness-nya harusnya seperti itu juga. Unitarian harusnya seperti itu juga. Dan pengajaran Elia Miron harusnya ada juga. Kristen Elia Miron. Ya, saya nggak tahu apakah di masa depan bakal ada seperti itu. Karena pengajaran dia beda dengan Kristen yang lain. Konsep keselamatannya beda. Jadi agama ini sebenarnya diidentifikasikan itu dari apa? Apa karena Tuhannya sama, maka itu agama yang sama? Tidak, teman-teman. Ya. Tidak. Kalau karena Tuhannya sama, maka agama itu sama, Protestan dan Katolik bukan agama yang beda. Mereka artinya agama yang sama. Tapi faktanya mereka berbeda. Kenapa berbeda? Konsep keselamatan di Katolik dan Protestan beda. Cara masuk ke surganya beda. Dan apa yang terjadi nanti setelah kematian beda. Di Katolik ada api penyucian, purgatorium. Orang yang belum pantas masuk surga akan masuk purgatorium, dicuci dulu, dibersihkan. Sama kayak di Islam. Kalian nggak bisa masuk surga langsung. Ada dosa kalian saat hidup, lebih banyak dosa kalian. Ya kalian jalani neraka dulu hukuman. Ya, purgatorium. Kalau Protestan enggak. Udah meninggal antara masuk surga atau neraka. Jadi konsepnya benar-benar beda. Cara beribadahnya aja beda kan gitu. Katolik jelas ada jam ibadah. Ya, ada liturginya yang lengkap. Protestan enggak. Begitu juga dengan ajaran yang dibuat Elia, dibuat oleh Pak Bom-Bom. Ya, dibuat oleh Wak Donat. Yang benar-benar ini berbeda, konsepnya beda. Kalian lihat Elia Miron, dia punya konsep kalau orang yang mati itu masih bisa berdoa. Di Protestan tuh nggak akan diterima. Silakan cek. Orang yang benar-benar sekolah teologi ya, para pengajar ataupun pendeta-pendeta yang tamatan sekolah teologi, mereka setuju nggak dengan perkataan Elia? Enggak. Nggak akan setuju. Begitu juga dengan perkataan Wak Donat. Dikatakan bahwa Yudas masuk surga, sedangkan Nabi Daud masuk neraka. Ya, Salomo masuk neraka. Ya. Ini kan ngawur gitu. Kok Yudas pula yang masuk surga dibikinnya? Itu sebenarnya udah Kristen yang berbeda. Harusnya ada namanya Kristen Walabu. Ya, Kristen Elia. Karena ini memang agama yang jelas-jelas berbeda. Seharusnya mereka pede membuat ajaran sendiri, ada pengikut sendiri, ya udah. Jadi nggak ada lagi saling gontok-gontokan. Daripada masih menggunakan label Kristen tapi nggak benar. Ini kan bahaya. Dan memang mereka berbeda dengan kita ya teman-teman. Kalau di Islam, no toleransi. Begitu ada yang sesat, sikat. Bukannya kejam, tapi untuk menjaga kemurnian ajaran itu. Karena setan itu tetap ya akan terus mencoba untuk mengubah ajaran dari Tuhan. Dari Tuhan yang benar tentunya. Itu kerjanya setan. Akan terus mempengaruhi manusia untuk makin menyimpang. Dibuatlah Tuhan-Tuhan palsu sebagai tandingan Tuhan yang benar. Itulah saya katakan, kalau memang Elia Miron seperti itu, ya mungkin dia harus buat agama sendiri. Dan kenapa saya tampilkan video ini? Ya, karena kalau saya bilang Elia Miron sesat, orang Kristen marah semua. Saya kadang sampai bingung gitu. Saya udah kasih tahu pengajaran Elia Miron yang salah apa. Saya kasih dalilnya. Berdasarkan kitab kalian begini-begini loh. Terus saya yang dimaki-maki. Wah, kamu sok tahu. Kamu nggak ngerti kekristenan. Elia Miron lebih ngerti. Ya. Kamu lompat pagar. Nah, itu yang dituduh nanti. Jadi lebih bagus saya tampilkan seperti ini. Yang menampar dari golongan orang Kristen sendiri. Terus nanti pasti ada juga nih yang tetap akan komplain. Akan bilang apa? Wah, itu kan internal kami. Ngapain kau urusin? Kau urusin aja tuh yang muslim. Ya, kau urusin. Kau punya ustadz tuh yang nggak benar gitu kan. Mereka pasti akan bilang gitu. Saya sudah katakan, pengajaran Elia ini bahaya bagi Indonesia. Bahaya bagi untuk kerukunan kita. Polycarpus ini adalah musuh bersama. Karena yang mereka lakukan adalah merusak toleransi.
Yang mereka buat adalah pasukan-pasukan yang ingin merusak negara. Kalian lihat, laskar-laskar Polikardus, gimana kelakuannya? Hujat agama Islam, hina agama Islam. Lihat chattingannya, lihat komentarnya. Saya malah mendukung orang-orang seperti Pastor Andre Saleh ini untuk lebih banyak. Orang Kristen yang sesungguhnya, untuk tampil lebih banyak dan mengambil alih fungsi pengajaran di medsos ini. Sehingga para laskar Polikardus ini bisalah untuk kembali normal menjadi orang Kristen yang benar. Saya berharap laskar Polikardus itu musnah. Kalau bisa itu mereka kembali menjadi Kristen yang benar. Ya, bahaya kalau enggak. Mereka nggak sadar, mereka sudah disesatkan oleh pengajar-pengajar palsu seperti Elia ini. Ini yang betul-betul saya sesali. Ya, saya berkali-kali teriak, dan saya tahu konsekuensi dari teriakan saya. Ini akan membuat banyak yang tidak nyaman, banyak yang akan marah, banyak yang akan menggunakan segala cara untuk melenyapkan saya. Karena menurut mereka, lu debat-debat aja gitu, jangan bongkar kami gitu kan, jangan lu singgung ini periuk gitu kan, ini periuk, bahaya bagi mereka gitu. Ya, tapi ini harus saya sampaikan, karena kita cinta dengan negara kita cinta dengan Indonesia, kita cinta negara kita yang hidup penuh dengan toleransi. Ini kemana sekarang? Ya, kemana sekarang? Jadi saya berharap teman-teman Kristen yang benar, itulah yang akan menghiasi medsos ini. Singkirkan itu Polikardus dan laskar-laskar Polikardusnya. Karena bahaya, kalau mereka terus yang menjadi wajah kekristenan, dan umat muslim melihat bahwa, oh ternyata agama Kristen gitu. Oh, agama Kristen suka menjelekan agama kami toh. Nah, ini bahaya. Bakal terjadi gesekan di bawah. Jadi kita menghimbau orang-orang Kristen yang benarlah yang akan menjadi perwakilan di medsos ini ya. Itu sih harapan dari saya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Banyak hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan sih, tapi ya sudahlah. Ya. Bagi teman-teman, kita juga ada jual merchandise, baju, kaos pendebat. Dan mumpung ini sudah mendekati Lebaran, ya jangan lupa juga. Mana tahu ada teman-teman yang pingin membeli merchandise pendebat, ada Bang Zuma, ada HMC, ya. Jadi silakan kontak di nomor WA yang ada di bawah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan sekali lagi, semoga pengajar-pengajar sesat dan perusak toleransi ini bisa musnah dari negara tercinta kita. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.